Jadi kalau kita lihat Undang-Undang Omnibus Law ini ada satu niat yang baik dari pemerintah ini, Prof, terkait bahwa dengan adanya undang-undang ini maka investor itu bisa masuk ke Indonesia. Di sisi yang lain bisa mempersingkat birokrasi yang semrawut ya, sehingga munculnya Omnibus Law ini kan itu kan majemuk ya. Jadi Omnibus Law ini kan majemuk. Ada satu catatan kritis ini, Prof. Apa ini tidak nanti menyebabkan Indonesia ini semakin lebih dalam lagi debt trap-nya, atau ya utang yang sangat, atau jebakan utang ini kan gitu. Itu, Prof. Terus kemudian karena Profesor Fahmi Ambar ini kan cukup lama di luar negeri di Austria ini. Ini bagaimana, Prof, ini? Ke depan kita ini masih punya dengan adanya Omnibus Law ini, ke depan kita ini masih punya harapan sebagai negara besar. Saya mengutip dari Profesor Halid Abbas tadi ini, yang apa itu, yang masih punya ruh nggak sebagai negara yang besar ini dengan undang-undang Omnibus Law ini? Silakan, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, saudara-saudara sekalian, kita bisa pagi ini membincangkan kembali urusan masyarakat ya, urusan bangsa Indonesia, urusan umat Islam di Indonesia ya. Bahkan mungkin juga akan berdampak nggak cuma di Indonesia ya. Izinkan saya untuk share screen sejenak ya, mudah-mudahan bisa membantu memperjelas yang ingin kita diskusikan hari ini ya. Alhamdulillah, kalau kita lihat kajian dari Global Competitiveness Report dan juga dari kata data ya, ini ada suatu infografik tentang hambatan investasi atau hambatan berbisnis di Indonesia. Oh maaf, ini bukan dari World Economic Forum 2019 ya. Jadi World Economic Forum itu satu klub yang bersifat internasional ya, yang mereka setiap tahun bertemu di berbagai tempat ya, berpindah-pindah dan membahas berbagai hal di seluruh dunia. Nah ini ternyata untuk Indonesia ini hambatan berbisnis itu paling besar korupsi. Nomor 2, inefisiensi birokrasi. Nomor 3, akses ke pembiayaan. Karena banyak ya, mayoritas dari bangsa Indonesia itu nggak punya akses ya. Mayoritas dari UMKM itu nggak punya akses kepada pembiayaan. Baru kemudian infrastruktur, baru kemudian ke kebijakan yang tidak stabil ya, dan seterusnya ya. Nah, ini dari World Economic Forum ya. Kemudian dari Global Competitiveness Report itu ada data yang hampir sama ya. Jadi yang pertama korupsi sama ya, investasi birokrasi sama ya. Untuk infrastruktur ini tukeran ya. Kalau yang dari WEF itu nomor 4, ini nomor 3 ya. Kebijakan ini ada mesti, tapi yang pertama dan kedua itu seragam, itu sama ya. Nah baru kalau kita melihat ya, itu tentang peraturan kenegaraan itu nomor 6 ya, agak jauh lah. Tapi yang banyak diatur ini ya, oke, di undang-undang Omnibus Law itu. Jadi cara berpikir pemerintah ya, ini pernah saya sampaikan juga di forum seperti ini ya, itu adalah kita harus menggenjot pertumbuhan ekonomi sebesar-besarnya. Padahal kita ini punya pertumbuhan penduduk yang berakibat ada kebutuhan 2,9 juta lapangan kerja baru setiap tahun ya. Kebutuhannya sangat besar. Jadi setiap tahun harus ada 2,9 juta lapangan kerja baru ya. Nah, jadi para pengusaha ya, baik pengusaha dari dalam maupun dari luar ya, para investor itu harus diberi insentif ya. Kalau enggak ada lapangan kerja yang baru nih ya. Nah, jadi pemerintah berpikir masalah yang paling besar itu adalah peraturan perundang-undangan. Jadi kalau menurut dua kajian tadi itu masalah terbesar itu adalah korupsi, maka dianggap korupsi ini karena perundang-undangannya terlalu banyak ya, sehingga meja yang harus dilewati itu terlalu banyak ya. Waktu pangkas saja, hilangkan aja mejanya biar nggak mungkin korupsi seperti itu ya. Itu ada regulasi. Nah, karena
undang-undang yang terlibat itu sangat banyak, ada 79 undang-undang ya. Maka kalau bikin undang-undang satu aja bisa bertahun-tahun ya, nggak selesai. Maka ya udah dijadiin saja ya. Jadi namanya omnibus. Omnibus itu bis yang omni ya, segalanya ya. Kalau pemakan segalanya itu omnivora. Ini bis segalanya itu omnibus ya. Jadi undang-undang yang mengatur segalanya, mengatur 79 undang-undang. Ya, bahkan kalau saya pikir masih kurang ini. Kalau bisa undang-undang perkawinan masukin sekalian ya, biar investor itu dapat insentif dengan pernikahan di Indonesia. Ya, ini belum ada ini ya di omnibus terlewat barangkali, gak ada yang ngusulin ya mengubah undang-undang perkawinan untuk memudahkan investasi. Jadi ini ini grafiknya seperti ini ya, grafiknya seperti ini kan diperbesar ya, seperti ini kan. Jadi untuk misalnya ya untuk bab 9 tuh ini di naskah akademisnya nih ya, atau di undang-undangnya juga ada pengaturan bab-bab semacam ini ya. Itu ada beberapa klaster, istilahnya klaster ya. Ada bab 9 itu kawasan ekonomi ya, itu nanti ada mengatur kawasan ekonomi khusus ya, kawasan perdagangan bebas, dan itu diatur di situ. Nah, nanti dampaknya itu nanti ya mengubah undang-undang yang selama ini mengatur masalah itu gitu kan ya. Demikian juga masalah perizinan ya, atau penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha dan pengadaan lahan ya. Nanti mengubah undang-undang pertanahan ya, undang-undang kehutanan dan sebagainya. Ya, jadi sangat banyak ya, belum yang sektoral ya, yang untuk transportasi sendiri. Jadi kita metani undang-undang ini luar biasa, 79 undang-undang bayangkan. Dan itu karena banyak, akhirnya dibuat klaster ya, dibuat klaster. Kementerian yang terkait ditanya, ini kamu mau mengubah aturan yang mana? Tapi tetap harus disatukan kan, kalau nggak disatukan nanti nggak karuan lagi kan, ya disatukan, ada yang jahit lah, diharmoniskan. Nah ini proses harmonisasi ini yang superhero nih yang mengerjakan, cepat sekali, selalu cepat ya, superhero ya. Ya, jadi draft pertama itu 1028 halaman, naskah akademisnya 1981 halaman, di total tuh hampir 3000 halaman ya. Dan ini kalau mau membaca ini tidak cukup hanya yang 3000 halaman ini, harus dibaca bersama-sama dengan 79 pasal yang mau diubah. Itu 79 undang-undang yang total itu 1244 pasal yang mau diubah ya. Biar paham yang mau diubah. Kalau kita baca undang-undang omnibus law itu cukup kan, untuk undang-undang agraria, undang-undang tata ruang misalnya, itu pasal sekian dihapus. Pasal sekian itu apa isinya? Itu kan nggak tahu kalau cuma baca itu saja. Jadi harus bareng dengan 79 undang-undang. Ini kayaknya kalau yang menguasai IT ini perlu nih dibantu nih, biar ada sistem IT yang memudahkan bukain semuanya ini ya. Kalau nggak ribet juga nih ya, ribet juga. Nah kalau sekedar membaca tujuan dan asas-asasnya ya, biasanya kan pasal-pasal pertama undang-undang itu kan tentang tujuan dan asas. Ini kita mudah setuju tujuannya baik kok. Cuma di Indonesia ini kan kebanyakan hal itu tidak sengaja. Tidak sengaja. Kita ini biasa tidak sengaja. Ada orang buang putung rokok katanya ya. Oh, jadi tidak sengaja gedung Kejaksaan Agung terbakar. Bukan dibakar tapi terbakar, tidak sengaja. Jangan-jangan undang-undang ini tidak sengaja terketok ya. Tidak diketok tapi terketok. Ya. Jadi belum selesai diketik tapi sudah diketok. Jadinya undang-undang TikTok ya. Jadi DPR itu menerima RUU ini tanggal 12 Februari 2020 ya. Terus tiba-tiba 5 Oktober sudah disahkan. Tapi isinya masih diketik, masih disempurnakan. Akibatnya terjadi seperti ini ya. Ini luar biasa ini ya. Jadi tadi Pak Dr. Taufik ya menceritakan draft yang beliau pegang yang 1028 halaman. Tanggal 5 Oktober itu beberapa kawan-kawan di DPR ya, dan juga saya terima draftnya dari salah satu eselon 1 lah ya, contoh yang saya percaya lah ya. Dia ikut terlibat dalam perumusan RU ini ya. Itu 905 halaman ya. Tapi 4 hari kemudian itu dapat lagi yang 1052 halaman ya. Berapa hari kemudian dapat lagi yang 1035 halaman. Kemudian tanggal 12 Oktober itu Sekjen DPR mengkonfirmasi, ada beritanya di media massa mainstream ya. Dia menyerahkan ke Sekretariat Negara, ke Presiden itu 812 halaman. Cukup banyak nih, hampir 200 halaman ya. Kok bisa seperti itu ya, katanya fontnya berubah dan kertasnya berubah ya. Tapi seminggu kemudian
itu dari PP Muhammadiyah mengabarkan mereka dapat dari istana ya, itu 1187 halaman, naik lagi, aneh sekali ya. Ini luar biasa. Jadi, dan kan ada software untuk membandingkan ini ya, membandingkan teks ya, itu banyaklah di internet, banyak tuh yang free juga ada. Itu ternyata banyak yang berubah total ya, berubah. Jadi kata dengan dalam, misalkan hal selanjutnya diatur dengan peraturan pemerintah. Nah, itu berubah menjadi dalam peraturan pemerintah. Kalau dengan kata dengan peraturan pemerintah, itu PP-nya berarti belum jadi ya, harus dibuat. Tadi yang disampaikan Pak Hafid Abbas itu 500 lebih ya. Tapi kalau dalam peraturan pemerintah, berarti peraturan pemerintah sudah ada ya. Nah, peraturan pemerintah yang mana yang sudah ada itu kan banyak lah. Belum ada pasal yang hilang, ada. Jadi menurut Profesor Zainal Arifin Mokhtar dari Guru Besar Hukum Tata Negara UGM ya, itu ini suatu proses legislasi yang ugal-ugalan katanya. Nah, saudara sekalian, saya akan menyinggung filosofi dari kesemuanya ini ya. Jadi soal perundang-undangan saya serahkan kepada orang yang ahli undang-undang lah ya. Silahkan ya. Saya soalnya kalau mau berdiskusi saya takut besok lagi keluar lagi undang-undang yang halamannya berbeda ya. Saya nggak tahu, nanti jangan-jangan saya dikira nyebar hoax karena nyebut pasalnya salah ya. Kayak tadi pasal yang disebut Dr. Taufik tadi, yang pasal 170 yang sapu jagat itu ya, yang peraturan pemerintah bisa mengubah undang-undang yang lain, itu sudah nggak ada ya. Saya cek itu sudah nggak ada. Tapi nggak tahu kalau kemudian muncul lagi, bisa juga ya, muncul lagi dengan nomor pasal yang berbeda, nanti dikira hoax nanti. Nah, saya masuk ke filosofinya saja. Jadi ini adalah yang disebut dengan three bottom line ya. Jadi suatu kondisi masyarakat ya secara keseluruhan itu ditentukan oleh faktor ekonomi ya di atas, yang orang menginginkan pertumbuhan ya, kemudian oleh sosial ya, di sosial itu ada perdagangan, ada buruh ya, ada kesadaran buruh maksudnya, dan ada environmental ya, lingkungan hidup, itu ada konsumsi, ada sumber daya yang dikerahkan ya, tanah kayak tadi sampaikan Prof. Hafid Abbas, ada sekian juta tanah yang dimiliki oleh segelintir orang ya, dan manajemen di atasnya. Nah, ini ternyata untuk memadukannya titik mana yang paling tepat ya, itu tidak mudah ya. Ini gambar yang gambar yang sama tapi dengan agak berbeda. Jadi yang profit di sini ya. Jadi ini tadi kan istilahnya economic social environment ya. Dan ini lebih enak nyebutnya. Ini P3 ya. Planet, people, profit ya. Nah, jadi planet itu environment ya. People itu ya masyarakat secara umum ya, buruh ya, ormas ya dan sebagainya ya. Kemudian profit itu dunia ekonomi ya. Nah, dari planet ke profit itu irisannya namanya viable ya, itu orang jadi giat. Kalau suatu negeri itu punya banyak sumber daya alam, itu dunia bisnis akan bersemangat ini. Wah, kita bisa dapat banyak ini kan ya. Sedangkan profit ke masyarakat ya, profit ke people itu irisannya namanya equitable ya, itu keadilan ya, rasa keadilan masyarakat. Sedangkan planet ke masyarakat itu bearable. Planet itu hanya meminjami kita. Apa yang kita ambil dari planet, dari lingkungan hidup itu adalah milik anak cucu kita. Kita ini meminjam dari anak cucu kita ya, bearable ya. Nah, ini kalau bergabung 2015 sampai 2030 ya. Tapi kenyataannya kita belum berpikir dengan ideologi atau dengan mindset sustainable ini ya. Karena tidak mudah. Kita ketika bicara undang-undang Omnibus Law ini, saya melihat lingkaran profit itu sangat besar ya, sehingga menggerus irisan antara planet dan people ya. Jadi dampaknya itu nanti adalah lingkungan hidup itu akan terkuras ya, terkuras, dan di sisi lain itu memang membuka lapangan kerja tapi dengan kondisi yang berbeda ya. Mungkin memang buruh-buruh yang sekarang sudah bekerja itu akan mengeluhkan bahwa pesangon mereka kalau keluar itu akan turun ya, tidak hilang sih tapi turun ya. Karena ya itu masih berubah-ubah juga, tadinya paling banyaknya hilang lagi ya, jadi nggak tahu lah ini mana yang frase yang digunakan ya. Ya, yang jelas kalau lapangan kerja akan dibuka, mungkin memang dalam waktu singkat itu banyaknya investor yang tertarik untuk berinvestasi di Indonesia dalam waktu singkat mungkin akan meningkat ya, kalau seandainya undang-undang Omnibus tetap diberlakukan ya. Tapi dampaknya adalah
planetnya akan semakin terkuras ya. Mungkin dalam 10 tahun ke depan ya, 2020, 2021, 2030 itu akan benar-benar booming lah. GDP akan meningkat ya. Pertumbuhan akan tinggi ya. Tapi dengan biaya lingkungan ya. Dengan biaya people ya. Ketidakadilan akan semakin menganga ya. Akibatnya nanti 2031 itu kita nggak tahu lagi apakah masih ada yang tersisa untuk anak cucu kita. Dan apakah di masyarakat tidak terjadi semakin besar kesenjangan antara kaya dan miskin ya. Jadi kalau dalam bahasa ideologinya yang profit ini adalah ideologinya kapitalisme dan liberalisme. Ya. Kalau yang people ini ideologinya sosialisme dan demokrasi. Ya. Cuma demokrasi yang ada di negeri ini itu sudah tersandra. Tersandra oleh siapa? Tersandra oleh kapitalis. Ya, ini pengakuan Pak Mahfud ya dan pengakuan para intelektual yang lain bahwa mayoritas bupati atau kepala daerah ya, wali kota atau gubernur itu sudah dibeli ya, diijon oleh para kapitalis ya. Jadi kata bisnis apapun itu masih kalah dengan bisnis peternakan calon pejabat katanya ya. Mohon maaf ini kalimat bukan kalimat saya, ini kalimat ada intelektual yang bicara seperti itu ya. Kemudian kalau planet saja itu environmentalism ya. Cuma ini ideologi yang tidak populer ya, sangat sedikit. Ada di Eropa ya, di Austria. Austria termasuk negeri yang kaum environmentalisnya cukup kuat ya, meskipun tidak pernah dominan di parlemen ya, tapi cukup kuat ya mereka. Jadi ini sangat sulit mempertemukan ini ya, apalagi menjadikan itu sustain. Titik secara teknologi juga titik optimalnya itu susah. Nah, yang tidak terpengaruh oleh kepentingan-kepentingan ini hanya Tuhan ya. Oleh sebab itu ya, yang tahu persis titik optimasinya ya hanya Allah ya. Nah, itulah perlunya ideologi Islam ya. Tentunya kalau dalam dimensi teknis tetap harus dipikirkan masa-masa, tetapi secara paradigmatik ideologi Islam itu tidak ingin semata-mata menghitung profit, tapi ada halal haram ya yang dibakukan oleh syariah ya. Demikian juga tidak semata-mata untuk semua orang, tapi rahmatal lil alamin. Bukan rahmatal lin nas, bukan ya. Apalagi rahmatal lil muslimin, bukan, tapi rahmatal lil alamin. Jadi ini karena planet ini milik semuanya ya, termasuk milik yang non muslim, bahkan milik binatang, milik tumbuhan ya. Nah, jadi kesimpulannya ya, undang-undang omnibus cipta sekarang sudah undang-undang ya, karena sudah diketok ya, meskipun masih diketik ya. Undang-undang omnibus cipta kerja ini prosedur legislasinya bermasalah secara yuridis, sosiologis maupun teknis ya. Tiga hal ini bermasalah semua ya. Dan substansinya bermasalah secara ideologis ya. Nah, saya kira kalau ideologi Pancasila itu ya bukan kapitalis ya, bukan liberalis, bukan sosialis, bukan demokrasi juga, nggak ada kata demokrasi dalam Pancasila ya, dan juga bukan environmentalis juga ya. Tetapi karena kita mayoritas muslim dan dulu pendiri bangsa ini juga mayoritas muslim ya, bahkan para tokoh-tokoh NU dan Muhammadiyah, saya kira yang paling dekat adalah ideologi Islam ya. Nah, itulah saudara sekalian, mohon maaf kalau ada saran kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Fahmi Akbar terkait dengan materi yang Profesor Roni Amir sampaikan. Sangat luar biasa, cukup membawa kerangka solusi yang sangat ideologis ya tentunya, atau komitmen kita sebagai seorang muslim lah kan gitu Prof ya. Nanti bisa dilanjut dengan pertanyaan Prof ya. Jadi kita lanjut ke pemateri berikutnya.